The Catholic Church is on the rise. Gereja Katolik sudah bangkit. Kita sudah memiliki Presiden Katolik, John F. Kennedy, dan tidak diragukan akan punya yang berikutnya. Siapa dia? Joe Biden. Roma Katolik yang sama. Dari John F. Kennedy 1961 dilantik, dan kemudian tampillah Joe Biden 2021. Berarti genap nubuatan ini? Sudah genap. Apa yang tersisa? Tidak lain selainlah Ibrani 12 ayat 26. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Di zaman Nuh bumi digoncang, tapi sekarang langit juga. Amin. Sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan bumi. Jadi kalau Tuhan menggoncang bumi, gimana lah itu? Siapa yang menciptakan bumi? Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus. Jadi Yesus menggoncang bumi, kemana lah? Bumi di tangan dia. Sedangkan bumi di hadapan planet Antares, bumi itu kayak begini nih. Titik. Antares segini. Kira-kira gitulah perbandingannya ya. Titik. Anda harus pakai kaca pembesar. Bumi dibandingkan dengan planet Antares. Dan bumi yang hanya setitik debu ini kemudian di tangan Sang Pencipta lebih besar dari planet Antares. Dan semua manusia nggak ada di planet Antares, nggak ada di planet Pluto, semua di planet bumi. Gimana lah itu? Dan manusia masih mencoba untuk melawan firman Tuhan. Tidak ada kerendahan hati. Tapi puji Tuhan ada mempelai wanita di sini. Orang-orang pilihan yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lihat, nubuatan demi nubuatan sudah tergenapi. Kita sedang di dalam klimaksnya. Amerika Serikat itu sudah doom. Amerika Serikat itu sudah jatuh karena menolak pesan. 1957 Amerika Serikat sudah menolak pesan. Anda gagal melihat semuanya ini, mengerti semuanya ini. Los Angeles gempa bumi bukan hanya untuk Amerika Serikat, bagi Anda juga. Bom jatuh ke Amerika Serikat bukan hanya untuk Amerika Serikat, Anda juga. Amin. Anda harus serius dan sungguh-sungguh. Amerika Serikat sudah menolak pesan 1957. Brother Branham sudah mengatakan, saya tidak akan berdoa lagi untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah berada di bawah penghukumannya Tuhan. Lihat Yosia tadi. Israel sudah berdosa di hadapan Tuhan dan sudah berada di bawah penghukumannya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menyesal untuk menghukum Israel. Tapi dia tahu menyelamatkan orang benar. Yosia adalah orang benar di hadapan Tuhan. Raja yang terakhir yang mau bertobat di hadapan Tuhan dan menyesal di hadapan Tuhan. Apa kita akan menjadi generasi yang terakhir yang bertobat di hadapan Tuhan, menyesal di hadapan Tuhan, dan ketika mendengar kitab dibuka dan penghakiman murka dinyatakan, telinga Anda mendengar, tidakkah Anda mau berlutut, berkabung seperti Yosia? Renungkan semuanya dan saya tunjukkan semuanya dengan real. Amin. Kita bukan mengikuti teori konspirasi. Oh, gerhana matahari, tanda Tuhan datang, tanda ini, tidak. Amerika sudah gelap, Amerika sudah lama gelap. Sekali lagi, Allah akan menggoncangkan bumi dan akan menggoncangkan segala sesuatunya. Amin. Dan semuanya akan digoncangkan, bukan hanya Amerika Serikat. Semuanya akan terus digoncangkan. Renungkan semuanya itu. Kemudian Allah akan memperbaharuinya. Oh, my brother and sister. Allah akan memperbaharuinya. Milenium akan segera tampil. Langit yang baru dan bumi yang baru akan segera muncul. Allah akan segera memperbaharuinya. Dan Nabi kemudian tunjukkan, baru di akhir Maret tahun 1964, Alaska digoncang gempa. Alaska dan Los Angeles deretan yang sama. Alaska di atas, Los Angeles di bawahnya. Setelah Los Angeles barulah Meksiko. Itu yang disebut dengan tepian pantai barat. Menghadap lautan Pasifik. Di mana posisi Indonesia? Menghadap lautan Pasifik.
Di mana posisi Filipina? Menghadap lautan Pasifik. Di mana posisi Jepang? Menghadap lautan Pasifik. Renungkan semuanya itu. Lihat apa yang berlangsung di Taiwan. 7,5 bang. Radio, berita di Jepang. 3 hari lagi tsunami menghantam Jepang. Betul? Kalau Los Angeles jatuh dan runtuh ke dasar laut, kemana airnya? Prediksi para saintis, para ilmuwan sudah jelas mengatakan, air tsunami ketika Los Angeles tenggelam ke dasar laut akan setinggi puluhan meter. Bahkan bisa menjangkau sampai dengan 50 meter lebih. Why? Kenapa? Karena ketika tsunami gempa bumi di Aceh 2004 dan pusatnya ada di tengah laut sana dan menggoncang, itu hanya goncangan kecil, tapi airnya 10 meter masuk ke daratan. Hah? Paham yang saya maksudkan? Tidak ada kota yang tenggelam, tapi kota dipenuhi air. Tapi yang ini, Los Angeles, tenggelam. Kalau ini Los Angeles, inilah patahan Andreas. Maka Anda bisa bayangkan, Los Angeles menurut para saintis, dan sudah dibuktikan oleh kapten kapal selam Amerika Serikat. Tahun 70, dia sudah masuk ke gorong-gorong. Nabi sudah mengatakan, di bawah Los Angeles adalah gorong-gorong, lava dan magma. Ada goa-goa di sana, dan kapal selam Amerika Serikat sudah pernah masuk ke sini dan tidak bisa berputar, mundur. Los Angeles seperti sarang madu. Anda tahu sarang madu? Gimana sarang madu? Gantung. Begitulah Los Angeles, seperti ini. Hanya butuh tangan Tuhan aja. Nakal kamu. Hah? Gimana? Ini dasar laut. Hap. Nah, maka apa yang terjadi dengan air? Naik. Berapa luas Los Angeles? Masih ingat? Renungkan, tanah sebesar itu dengan dihuni berapa ratus ribu jutaan ton gedung-gedung besar ada di atasnya. Berapa? 1.300 kilometer persegi. Tanah yang seluas itu masuk tenggelam ke Laut San Andreas. Di tsunami Aceh tidak ada tanah yang tenggelam, hanya retak. Sudah air memuncrat 10 meter, air masuk ke kota. Ke Bangladesh, ke Thailand, dan ke banyak tempat. Ini bukan tanah yang retak, tanah yang jatuh. Renungkan semuanya itu. Untuk apa? Yesus yang sudah menyelamatkan kamu dari murka yang akan datang. Renungkan semuanya itu. Kita bersyukur di akhir zaman oleh pesan malaikat yang ketujuh. Misteri hal ini dibukakan dengan sangat jelas. Sehingga saya tahu bagaimana bersikap seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, menghadapi hal-hal yang akan datang.